warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Awal Fathul Mubin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dengan keberkahan, kemuliaan, bulan yang mana yang disabdakan oleh baginda Nabi dalam bulan tersebut, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, kemudian ghuliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup, wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Maka dalam bulan Ramadan ini tentu saja bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Dan sama-sama kita ketahui dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan. Puasa tentu ada ilmunya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat rukunnya dan sebagainya yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita puasa, perasaan kita puasa kita sah, tapi ternyata sudah batal tanpa kita sadari. Nah, yang pertama langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama mengenai daripada rukun puasa. Yang pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Orang yang diwajibkan puasa itu siapa? Yang pertama orang Islam. Yang kedua orang yang sudah mencapai usia balik. Yang ketiga orang yang berakal, atau biasa kita sebut akil balik. Akil itu maksudnya ya orang berakal, balik itu ya sudah mencapai usia balik. Disebut juga dengan nama mukallaf, ya, orang mukallaf. Jadi orang Islam yang dia sudah mencapai usia balik, kemudian berakal. Berakal itu maksudnya waras. Dan juga mampu dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, karena namanya puasa itu butuh kemampuan fisik, sehingga ada uzur-uzur tertentu bagi seseorang yang memang memperbolehkan dia untuk tidak puasa. Jadi dia muslim, sudah balik, berakal atau waras, kemudian dia juga mampu untuk melakukan daripada ibadah puasa tersebut. Nah, kalau ini ada dalam diri seseorang, maka dia wajib puasa. Kalau dia tinggalkan, maka dia berdosa karena tidak ada uzur. Nah, ketika dia wajib puasa, termasuk orang yang berkewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah rukun daripada puasa. Ya, kita nih sekarang ya kan, kalau kita nih kan rata-rata di sini pasti ya syarat wajibnya ya terkumpul semua ya kan, ya Islam ya sudah akil balik, ya mampu juga ya kan secara fisik. Maka kita mau puasa. Nah, apa yang pertama yang harus kita perhatikan adalah rukun puasa. Supaya puasa kita sah. Dalam ibadah-ibadah yang lain kan juga ada itu. Wudu ada rukun wudu kan, atau fardu wudu. Salat ada rukun salat. Puasa juga begitu. Nah, ada berapa rukun puasa itu? Rukun puasa itu 2 saja. Hanya ada 2. Yang pertama niat puasa. Kapan orang niat puasa? Dimulai dari setelah masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Itulah rentang waktu yang diberikan untuk niat puasa. Jadi misalnya ada orang, seperti misalnya sekarang ini habis maghrib, dia langsung niat puasa untuk esok harinya, itu sudah bisa.
Atau nanti sama-sama dengan jamaah setelah sholat witir, tarawih witir, sudah bisa juga. Atau nanti pas sahur, bisa. Yang penting belum masuk waktu subuh. Betul. Kalau sudah masuk waktu subuh dan dia tidak niat, lupa, ya, lupa niat, begitu ingat sudah masuk waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, tapi bukan berarti dia boleh makan minum, ya. Tetap dia wajib menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Walaupun tidak dianggap sah itu puasanya karena tidak ada niat. Cuman untuk menghormati bulan Ramadan, dia tetap wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Nah, itu niat puasa. Dan niatnya itu setiap malam. Jadi malam pertama niat untuk puasa hari pertamanya. Nanti malam kedua lagi niat untuk puasa hari kedua. Malam ketiga niat untuk puasa hari ketiga dan begitu seterusnya. Di dalam madhab Syafi'i seperti itu ketentuannya. Wajib niat setiap malam. Nah, cuman dalam hal ini ada pendapat yang ya katakanlah bisa dibilang agak ringan gitu ya. Dan bisa kita pakai, bisa kita amalkan juga. Dalam atau sebagai bentuk kehati-hatian, jaga-jaga. Imam Malik itu memperbolehkan niat sekaligus. Dalam mazhab Maliki ya, Imam Malik memperbolehkan niat sekaligus sebulan penuh di malam pertama Ramadan. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang memperbolehkan mengikuti pendapat Imam Malik itu. Tapi sebagai bentuk jaga-jaga saja, kehati-hatian. Jadi misalnya contohnya gini, pas malam pertama bulan Ramadan, kita niat untuk kita niat sebulan penuh, juga kita niat untuk puasa yang besok harinya. Jadi dua niatnya. Niat satu bulan penuh, juga niat untuk puasa yang besok harinya. Kemudian nanti di malam kedua kita niat lagi, di malam ketiga niat lagi, begitu seterusnya. Lah terus untuk apa? Di malam pertama Ramadan kita sudah niat sebulan penuh. Kalau setiap malam harus niat juga. Itu gunanya untuk jaga-jaga, untuk hati-hati saja. Kalau di tengah-tengah bulan Ramadan atau sudah di akhir-akhir ada satu malam yang di situ kita lupa niat, maka tetap di pagi harinya kita bisa puasa karena sudah niat sebulan penuh dari awal Ramadan. Ikut pendapatnya Imam Malik. Boleh. Itu jaga-jaga. Makanya biasanya orang yang lupa niat itu malamnya tidak sholat tarawih. Biasanya kan begitu. Karena kalau dia tarawih, walaupun tidak fokus, begitu selesai witir, walaupun mungkin ngantuk-ngantuk ya, imam mengucapkan nawaitu shauma ghadin, kan pasti ingat, oh iya niat puasa kan, ya. Tapi kalau nyendak tarawih biasanya lupa, biasanya kan ya. Dan kadang sebangun sahur, makan sahur, sesubuh baru ingat, nah, tadi tidak niat, ya sudah kan itu. Kalau dia tidak niat sebulan penuh di awal bulan Ramadan, ya dia tidak bisa puasa. Mau ikut pendapat Imam Malik ya, tapi dia tidak niat sebulan penuh dari awal kan itu. Ya sudah, kalau begitu dia tidak bisa puasa, tidak sah puasanya, tapi dia tetap wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib untuk menghormati bulan Ramadan. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu walaupun sudah pagi kita bisa niat. Jadi misalnya contoh hari Senin, hari Kamis, atau di mana di hari-hari itu memang ada kesunahan puasa. Misalnya contoh hari Senin, pagi-pagi jam 8, jam 9, kemudian kita ingin puasa. Oh, ternyata ini hari Senin ya, saya mau puasa Senin gitu. Ya sudah, pagi-pagi itu jam 8, jam 9 tuh boleh niat puasa. Batasnya sampai zuhur. Sebelum zuhur itu batasnya. Dia masih boleh niat di pagi hari itu. Asal dengan syarat dari subuh tadi sampai dia niat itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan so habis nasi kuning 2 piring, habis itu oh iya hari Senin kan niat puasa ya. Nah.
Tidak bisa karena sudah melakukan hal yang membatalkan puasa. Jadi itu syaratnya. Nah, itu kalau puasa sunnah boleh begitu. Tapi kalau puasa fardu tidak. Dikasih batas itu cuma sampai subuh waktu untuk niat. Kemudian niatnya seperti yang biasa kita ucapkan itu, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisan nati lillahi taala. Niat dalam hati. Jadi sambil kita ucapkan itu, sambil hati menghadirkan niat. Nah, kemudian itu yang pertama ya, niat daripada rukun puasa. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi orang puasa itu yang penting malamnya dia niat, terus dari subuh sampai maghrib tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, sudah sah puasanya. Nah, sekarang apa itu yang membatalkan puasa itu? Nah, yang membatalkan puasa yang pertama masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita yang ada tembus sampai ke rongga perut atau ke dalam perut. Nah, di tubuh kita ini ya kurang lebih ada 5 jalur yang tembus sampai ke rongga perut itu. Mulut, hidung, telinga, kemudian jalan depan dan belakang. Jadi kalau masuk sesuatu dari situ, batal puasa kita. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau mungkin dia bilang masuk sesuatu dari mulut, orang makan sengaja, ya mungkin tidak lah kan, kalau sadar lagi puasa kan, mungkin beda lain kalau lupa. Tapi bisa jadi kadang-kadang ketika orang itu mandi biasanya. Mandi, apalagi buru-buru, pas menyiram kepala, karena mungkin buru-buru, cepat-cepat mandi, akhirnya kemasukan air di telinga, atau mungkin di hidung, atau mungkin bahkan di mulut kan itu. Ketelan masuk, maka puasanya batal. Jadi hati-hati kalau mandi, terutama ketika menyiram kepala. Apalagi mungkin mandinya sudah pagi-pagi kan gitu. Kalau mandinya mungkin masih waktu sahur ya enggak masalah. Tapi mandi sudah pagi atau sore atau siang mandi, ya enggak masalah, boleh saja mandi waktu puasa itu. Cuman hati-hati. Jangan sampai karena terlalu cepat, buru-buru atau sebagainya, kemudian masuk air ke telinga atau ke hidung, maka itu membatalkan puasa. Kecuali kalau memang mandi itu mandi yang disunahkan, seperti mandi Jumat, kan siang itu mandi Jumat ya. Nah, kita mandi Jumat sudah hati-hati, pelan-pelan siram, tapi tanpa disengaja ada yang masuk ke telinga, tanpa disengaja kita sudah hati-hati, maka puasa tidak batal. Kenapa? Karena memang mandinya mandi yang diperintahkan, yaitu mandi untuk sholat Jumat, kan hukumnya sunnah kan, diperintahkan. Beda kalau mandi yang cuma hanya sekedar bersih-bersih, mungkin pagi-pagi mau pergi kerja mandi, atau pulang kerja mungkin ya keringatan mandi, kan itu cuma sekedar bersih-bersih. Nah, ini kalau kemasukan air di telinga atau di hidung, sengaja tidak sengaja tetap batal. Jadi hati-hati, terutama ketika menyiram kepala. Kemudian itu yang pertama ya kan, masuknya sesuatu yang ada tembus ke rongga perut dari 5 jalur tadi. Kalau mata tidak, tetes mata itu tidak. Ya. Cuman untuk telinga itu ada pendapat yang agak ringan ya. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, kalau orang yang ketika dia puasa telinganya sakit yang sangat memang, dan dia tidak kuat menahannya itu, maka boleh dia menggunakan obat untuk meneteskan di telinganya itu. Kalau darurat ya, artinya memang sakitnya sangat sakit dan dia tidak kuat menahan, dan mungkin masih siang, masih lama untuk buka puasa, maka boleh dia teteskan sekedar untuk menghilangkan sakitnya itu. Tapi kalau tidak parah, tidak terlalu sakit ya, hanya mungkin biasa lah, dia masih bisa tahan, apalagi tambah juga sudah tidak lama lagi buka puasa, maka ini tidak sampai tingkatan darurat, jadi tidak boleh diteteskan telinga ya. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja, itu batal puasa. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, mabuk perjalanan, ada orang mungkin mau dekat-dekat
Lebaran kan kadang mudik, ya, lewat darat, laut, ya, mungkin mabuk di perjalanan, muntah, tidak masalah, tetap puasanya sah. Asal tidak ada bekas muntah yang masuk lagi ke perut, sudah di mulut, terus ada yang masuk, nah itu batal puasanya. Tapi kalau semuanya keluar, tidak apa-apa. Nanti setelah dia muntah, ambil air, kumur-kumur untuk membersihkan yang di mulut itu, buang, sudah, tetap teruskan puasa. Itu kalau muntahnya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja mungkin dia masukkan jari ke kerongkongannya begitu, ya itu batal puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa itu apa namanya, hilangnya akal kan, seperti pingsan atau gila. Itu kalau gila batal puasa. Kalau pingsan itu dilihat dulu pingsannya itu lama atau enggak. Kalau cuma sebentar, mungkin 10 menit, 15 menit atau setengah jam lah gitu, ya paling dia sadar, maka puasa tidak batal, teruskan puasanya. Yang penting jangan dikasih minum kan gitu. Ada orang baru sadar dari pingsan dikasih minum, ya batal kan gitu. Tapi kalau tidak dikasih minum dan pingsannya cuma sebentar, tidak apa-apa, teruskan puasanya. Tapi kalau pingsannya lama, pingsannya pagi mungkin sadarnya asar kan gitu, sore, ya sudah puasanya batal. Kalau tidur bagaimana? Tidur ya tidak batal sih memang, cuman ya kebangetan lah kan gitu. Habis subuh so start, nanti bangun semua maghrib, ya kan? Gitu, ya memang secara keabsahan sah saja puasa, tidak batal kan, cuman ya kebangetan kalau tiap hari kok begitu. Gitu. Nah itu yang berkaitan dengan hilangnya akal, ya kan? Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa itu berkaitan dengan wanita sih, haid dan juga nifas, ya kan itu. Kalau nifas kan ya memang kaitannya dengan melahirkan, sehingga mungkin wanita yang ketika melahirkan juga sudah tidak puasa, ketika hamil mungkin juga sudah tidak puasa kan gitu, atau dia melahirkan di bulan Ramadan, ya kan. Mungkin ya nyambung dari hamil juga sudah tidak puasa sampai melahirkan nifas, ya di bulan Ramadan ya memang tidak puasa kan ya, karena nifas. Atau ada wanita yang dia melahirkan di pertengahan Sya'ban, begitu masuk bulan Ramadan mungkin dia merasa fisiknya sudah kuat tapi tetap tidak bisa puasa karena masih dalam masa nifas. Nah kemudian juga haid. Nah haid ini kan datangnya tanpa diduga-duga. Jadi kalau ada wanita puasa, kemudian 5 menit lagi maghrib, sudah menjelang maghrib, tiba-tiba haid, maka puasanya batal. Tidak bisa tanggung, ya kan? Semua maghrib ini, so susah payah dari pagi, so aus, so lapar, tiba-tiba so 5 menit lagi maghrib, haid. Ya sudah, memang takdirnya begitu, mau bagaimana lagi kan? Ya, tetap batal puasanya. Jadi itu nanti masuk hitungan dalam bayar utang kan? Masuk hitungan. Jadi tidak bisa puasa kalau haid kan? Kecuali kalau haidnya berhenti. Ini berkaitan dengan berhentinya haid. Ketika haidnya berhenti di malam hari, katakanlah haidnya berhenti jam 4, subuh kan sekarang setengah 5, ya kan? Haidnya jam 4 berhenti total, ya memang berhenti sudah total, tidak ada lagi, sudah berhenti total. Masih jam 4, ini kira-kira masih setengah jam lagi subuh, maka langsung cepat-cepat dia makan, ya sahur, niat, ya harus niat dulu, kemudian makan sahur, niat. Begitu dia mau mandi sudah subuh, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah niat sebelum masuk waktu subuh, karena haidnya sudah berhenti sebelum subuh. Cepat-cepat dia niat, kemudian makan sahur. Begitu mau mandi sudah subuh, tidak apa-apa. Kalau tinggal mandinya saja tidak apa-apa walaupun sudah subuh. Sama seperti orang junub kan juga begitu. Malamnya junub, ya kan? Bangun mungkin agak telat, sudah menjelang subuh. Cuman sudah niat puasa. Cuman bangun sudah menjelang subuh. Ya. Mungkin karena ini mau sahur, ya sudah bakuriki, ya kan? Sahur, begitu selesai sahur, ketika mau mandi sudah subuh, ya enggak apa-apa.
tetap puasanya sah walaupun mandinya sudah masuk waktu subuh. Kemudian yang membatalkan puasa juga suami istri, ya, kumpul suami istri itu membatalkan puasa. Kalau tidak kumpul, artinya suami istri itu katakanlah bermesraan begitu, itu tidak batal memang puasanya kalau tidak keluar mani. Tapi kalau sebab bermesraan kemudian keluar mani, maka puasa batal sebab keluar maninya. Tapi kalau kumpul, dengan sebab terjadi kumpul, itu membatalkan puasa. Kecuali kalau keluar maninya itu di luar ikhtiar kita. Contoh seperti mimpi, tidur siang, bangun-bangun so basah, ya kan gitu, mimpi basah, ya, mungkin dia ketemu bidadari, ya, ketemu Ainul Mardiyah, ya. Maka yang seperti ini tidak batal karena itu di luar ikhtiar kita, kan mimpi. Tapi kalau itu karena perbuatan kita, karena ada bersentuhan, ya kan itu, seperti ya bermesraan dengan istri, kemudian keluar mani, maka sebab keluar mani itu batal puasanya. Nah kalau kumpul ya juga batal, cuman sebab kalau dia batal sebab kumpul ini bukan cuma batal saja, tapi nanti ada hukumannya itu. Orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadannya dengan sebab kumpul suami istri itu ada hukumannya. Nah itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah orang yang puasanya batal, baik tadi karena mungkin kemasukan air di telinga, atau katakanlah orang yang makan minum dengan sengaja, kemudian atau wanita yang haid, nifas tadi itu, dia hanya berkewajiban mengqadha puasanya. Jadi diqadha, nanti selesai Ramadan ada utang, ya, diqadha puasanya, bayar utang. Tapi kalau orang yang membatalkan puasanya dengan kumpul suami istri, ya kan itu, termasuk juga tadi dengan keluar mani itu. Kalau sebab bermesraan kemudian keluar mani, puasa batal. Cuma nanti dia wajib mengqadha saja puasanya di luar Ramadan. Tapi kalau sebab kumpul suami istri, di samping dia wajib mengqadha satu hari puasa yang dia batalkan sebab kumpul itu, maka ada tambahan hukuman buat dia. Ada 3. Cuma mungkin kalau sekarang tinggal 2 mungkin. Yang pertama memerdekakan budak. Nah budak kan sudah tidak ada sekarang, berarti tinggal 2. Yang kedua memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang 1 mud beras, atau 6 ons kurang lebih 1 mud itu beras, makanan pokok, 60 orang. Kemudian kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut, tidak bisa putus. Kalau sudah 59 hari, kurang 1 hari kau batal, ya ulang dari awal. Jadi itu khusus bagi orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadannya dengan kumpul suami istri. Itu ya, makanya kalau mau akad nikah jangan 1 hari sebelum puasa akad nikah, itu ya. Ya. Paling aman Syawal, ya kan gitu ya. Kalau Syawal kan Ramadan masih jauh kan. Sudah lewat dan masih jauh masuk Ramadan tahun depan gitu. Ya. Nah itu hal yang dapat membatalkan puasa. Nah kemudian juga yang tidak kalah pentingnya memang ada uzur-uzur yang memang memperbolehkan orang itu untuk tidak puasa, atau bahkan sudah sampai pada tingkatan diganti dengan fidyah kan gitu. Nah diantaranya adalah orang sakit. Orang sakit itu dibagi 2. Ada sakit yang masih bisa diharapkan sembuh, ada yang sudah divonis sudah tidak bisa sembuh seumur hidup. Nah kalau sakit yang masih bisa sembuh, ya ketika sakit tidak puasa, memang dia tidak mampu ya tidak puasa. Tapi ketika dia sembuh, dia wajib mengqadha, membayar utang puasa yang ditinggalkan selama sakit. Tapi kalau sakit ini sudah divonis tidak bisa lagi sembuh seumur hidup, mau tunggu sembuh, kapan sembuhnya? Ini memang seumur hidup nggak bisa sembuh lagi. Sudah divonis oleh dokter seumur hidup. Walaupun mungkin usianya belum tergolong lansia, dia belum tua kan gitu. Atau belum tergolong lansia.
tapi dia menderita sakit, yang sakitnya membuat dia lemah, tidak mampu puasa, dan sudah divonis seumur hidup nggak akan bisa sembuh. Maka orang seperti ini puasanya diganti dengan fidyah. Sama dengan lansia yang sudah nggak kuat karena faktor usia ya, itu juga diganti dengan fidyah. Cuman tidak ada patokan umur lansia itu kalau yang tidak kuat. Ada orang 60 memang di tempat tidur ya kan, sudah kuat. Ada orang dia 80 tapi masih kuat kan. Jadi tidak ada patokan khusus. Misalnya kalau sudah umur segini sudah diganti fidyah, enggak begitu. Tapi melihat keadaan fisik orang tersebut. Kalau memang sudah tidak mampu, ya berarti sudah faktor usia, ya diganti dengan fidyah. Nah, fidyahnya berapa? Fidyahnya 1 mud, 6 ons kurang lebih per hari. Jadi kalau 29 atau 30 hari ya tinggal dihitung. Cuman cara mengeluarkan fidyah itu ada caranya kan. Bisa per hari. Jadi karena katakanlah ini bulan puasa 30 hari misalnya. Jadi sedia 30 kantong plastik. Masing-masing isi baras 6 ons. Hari pertama sedekahkan 1 kantong plastik. Hari kedua sedekahkan lagi fidyah. Hari ketiga begitu seterusnya. Atau bisa juga nanti sekaligus kasih habis dulu bulan puasa ya. Baru nanti ini fidyah 1 bulan punya gitu. Jadi kalau per hari 6 ons, kalau katakanlah 30 hari Ramadan ya berarti kurang lebih 18 kilo ya kan gitu ya, 18 kilo beras gitu. Nah itu terserah mau dikasih ke 1 orang bisa, atau mungkin dibagi untuk 2 orang 3 orang. Yang penting Ramadannya dilewatkan dulu baru fidyahnya diberikan kalau mau sekaligus, atau mungkin per minggu diberikan. Ramadan lewat 1 minggu baru dia kasih fidyah 1 minggu punya, lewat lagi minggu kedua dia kasih 1 minggu punya, begitu ya, minggu kedua itu bisa. Yang tidak boleh itu di awal sudah dikasih sekaligus, baru hari pertama sudah dikasih untuk 1 bulan punya, enggak bisa gitu. Hanya untuk hari pertama saja itu yang sah kalau begitu kan. Kalau mau kasih sekaligus begitu, lewatkan dulu Ramadannya kan gitu, harinya itu lewatkan dulu. Mau per pekan, tiap minggu begitu, lewatkan dulu baru fidyah. Atau mungkin sekaligus kasih habis Ramadan baru fidyah 1 bulan punya. Itu fidyah. Dan beras mentah ya, bukan nasi sudah matang, enggak, memang beras mentah. Per hari 6 ons. Kemudian juga diantaranya adalah musafir gitu. Itu boleh tidak puasa. Kemudian tapi musafir itu syaratnya safarnya jauh ya, 82 kilo lebih gitu. Dan dia keluar dari kampungnya sebelum subuh. Kalau dia baru mau safar sepagi, ya sudah tidak dapat keringanan gitu. Karena dia sudah puasa, masih di kampungnya, masih di rumahnya. Jadi sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu puasa, dia sudah start, sudah jalan gitu. Mau ke Gorontalo misalnya ya, pagi-pagi jam 4 itu kan belum subuh ya, so keluar gitu. Nanti di jalan mungkin di mana begitu, di Amurang atau di Inobonto gitu. So jam 9, jam 10 misalnya, mungkin so rasa mau suka makan, sudah kuat, mengambil keringanan untuk orang musafir, boleh makan minum gitu. Dengan niat mengambil keringanan bagi musafir, karena dari segi jarak terpenuhi syaratnya, jauh ya kan. Dari segi statusnya sebagai musafir ya terpenuhi, dia keluar sebelum masuk waktu subuh gitu. Jadi sebelum subuh dia sudah berstatus musafir. Beda dengan orang mau sampai yang subuh dulu di sini, nanti habis subuh bersiap-siap baru berjalan. Nah kalau semacam itu dia tidak bisa mengambil keringanan walaupun jaraknya jauh, Gorontalo. Kenapa? Karena dia berangkatnya setelah subuh. Kecuali kalau sudah kuat di jalan, semua rubuh, semua pingsan, nah itu baru ya sudah, apa boleh buat kan, batalkan saja ya. Tapi kalau cuma lapar-lapar biasa, orang puasa, aus, tetap tidak bisa dibatalkan.
karena tidak mendapat keringanan, karena syaratnya kurang satu, ya kan, dia safarnya sudah setelah subuh. Nah, kemudian juga ya apa namanya, termasuk orang yang kerja kasar itu ya, kuli bangunan, ya kerja kebun, mau panen dan sebagainya, itu tidak boleh tidak puasa, harus puasa. Tetap seperti biasa, malamnya niat sahur, nanti subuhnya dia puasa. Cuman nanti kalau sudah sampai pada batas maksimal, memang sudah tidak kuat ini, baru lohor mungkin atau masih siang, memang semua rubuh ya, semua kalau diteruskan mungkin bisa pingsan, bisa jatuh ya. Maka ya sudah, kalau sudah sampai batas begitu, ya sudah, batalkan puasanya saja kan. Tapi dari awal harus puasa, tidak boleh saya kan besok mau kerja bangunan ini, ya sudah dari malam sudah tidak niat puasa memang ya, pagi-pagi langsung makan, ya tidak bisa gitu. Harus puasa dulu. Kalau dia kuat sampai maghrib, fisiknya mampu, ya sudah. Tapi kalau sudah sampai pada batas memang sudah maksimal ini, nggak kuat lagi, sudah mau rubuh kalau diteruskan, ya sudah, itu baru batalkan. Nah, itu yang kerja-kerja berat kan. Nah, ini kurang lebih yang berkaitan dengan puasa, ya kan, rukun puasa yang membatalkan puasa, kemudian juga uzur-uzur ya yang membolehkan orang untuk tidak puasa. Ya seperti itu, kita tidak boleh menjual makanan kepada orang yang memang dia wajib puasa, harus puasa, tapi dia tidak puasa tanpa ada uzur kan. Ya mungkin tanpa kita berbicara kepada orang non muslim pun, orang kita saja, orang muslim masih banyak juga yang begitu kan gitu. Memang tidak puasa kemudian makan kan gitu siang hari, dan yang menjual juga muslim gitu kan. Itu. Nah, itulah ini memang tidak boleh hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, medsos ya, memang apa ya, hal-hal semacam itu memang bisa membatalkan puasa di dalam pahalanya. Artinya maksudnya ya perbuatan maksiat lah gitu, ya kan, dia puasa tapi lisannya bohong misalnya, atau matanya maksiat mungkin misalnya dan sebagainya. Itu secara keabsahan puasanya sah saja, asal dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, kan tidak makan minum dan sebagainya tadi itu. Secara keabsahan sah, tapi menggugurkan pahala kan itu. Makanya kan ada hadis Nabi itu, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'athas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi kalau ada orang begitu ya bagus juga emang itu, ya kan itu. Untuk sementara selama sebulan penuh saya tutup akun kan begitu, ya kan. Karena mungkin akunnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya bisa juga begitu. Ya. Bagian ulama ada yang mengatakan makruh hukumnya gosok gigi atau bersiwak setelah zuhur ke atas. Jadi zuhur sampai maghrib itu, sampai sebelum buka, itu makruh hukumnya gitu. Tapi kalau masih sebelum zuhur itu masih boleh gitu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak makruh, boleh walaupun sudah zuhur gitu, ya. Pokoknya selama puasa tetap boleh bersiwak, menggosok gigi, tidak makruh kapanpun waktunya ketika puasa. Ada juga yang mengatakan begitu. Nah cuman kalau untuk sikat gigi hati-hati, jangan sampai busanya masuk. Sikat giginya sih nggak batal, cuma kalau ada busanya masuk ya batal kan. Nah, jadi hati-hati, boleh saja boleh, cuman jangan sampai ada busa yang masuk. Tapi kalau cuma di permukaan lubang kuping itu enggak apa-apa. Kalau hidung pun juga begitu, batasnya sini. Makanya ketika wudhu kan juga sebenarnya kan sunahnya itu airnya dihirup terus dibuang kan gitu. Tapi jangan sampai lewat sini gitu. Walaupun puasa tetap disunahkan itu dihirup dan dihembuskan. Cuman kalau takut keterusan lewat ini pangkal hidung, maka bersihkan saja permukaan lubang hidung yang bisa dijangkau oleh jari begini. Tanpa dihirup, dibersihkan mana yang bisa dijangkau oleh jari. Nah itu sudah mendapat kesunahan juga. Tapi kalau dia bisa menghirup dan langsung dihembuskan tanpa melewati ini, ya tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Ini batasnya kalau untuk hidung. Kalau telinga tuh ya kurang lebih ya seukuran satu ruas jari lah. Jangan sampai masuk lebih daripada itu. Itu bisa batal. Kemudian niat. Walaupun kita sudah niat dari malam hari, tapi
tetap tidak diwajibkan niat lagi setelah sahur, tidak perlu. Jadi cukup niatnya 1 kali saja. Jadi malam hari mungkin setelah tarawih witir niat. Kemudian mungkin setelah itu pulang ke rumah mungkin ada makan, nanti sahur makan lagi. Tetap tidak wajib mengulangi niat gitu. Oh karena saya sudah makan jadi niatnya harus diulang, tidak. Tetap niat yang dari semalam tuh ya itu sudah berlaku, sudah sah, sehingga tidak perlu mengulangi niat lagi. Mereka itu juga berdosa karena memang tidak wajib orang puasa karena muslim kan, tidak terpenuhi syarat non muslim, tidak terpenuhi syarat wajibnya karena harus Islam. Tapi orang non muslim itu juga berdosa karena tidak puasa kan begitu. Dia karena kena beban syariat juga. Jadi pendapat yang kuat itu memang tidak boleh juga sebenarnya. Nah solusinya bagaimana kan begitu? Solusinya menjual makanan menjelang buka puasa kan itu, supaya ini untuk orang berbuka kan gitu. Kalau dijual siang hari istri ya kan ya, boleh emang. Kalau malam hari ya boleh. Terus tidur bangun sudah subuh lah. Kalau imsak itu kan memang masih boleh makan sebenarnya, masih boleh makan minum ya. Katakanlah sudah tidak boleh makan minum sama sekali, itu sudah subuh. Apakah boleh puasa dan sah puasanya? Tetap boleh puasa dan tetap sah puasanya dengan syarat malamnya sudah niat. Jadi tidak sahur itu bukan berarti tidak boleh puasa. Jadi tidak sahur itu tidak menjadi syarat untuk sahnya puasa, tidak. Orang yang tidak sahur ketiduran, bangun sudah subuh, tetap bisa puasa dan sah puasanya dengan syarat malamnya sudah niat puasa, sudah niat puasa kan. Tapi kalau memang tidak niat atau belum niat di malam hari, mungkin nanti aja kita mau niat pas sahur kan gitu. Cuma bablas, ya kan? Bangun-bangun sudah subuh kan itu, ya sudah. Berarti puasanya kan tidak sah karena tidak niat kan gitu. Kalau masalah mandinya, masalah mandi tidak masalah walaupun sudah subuh kan gitu. Jadi kita karena mungkin malamnya junub ya, berhubungan suami istri, terus mungkin katakanlah bangun masih sempat sahur lah, tapi sudah dekat subuh, masih ada waktu lah untuk sahur. Jadi mungkin sahur sedikit, setelah sahur mungkin 5 menit azan, belum sempat mandi, tapi sudah subuh, tidak masalah. Yang penting malamnya sudah niat, walaupun mandinya sudah subuh tidak masalah, tetap puasanya sah kan itu. Yang tidak sah itu ya kalau memang tidak ada niat kan di malam hari kan gitu. Ya bukan hanya karena hubungan suami istri saja, pokoknya orang yang ketiduran ya, bukan tidak disyaratkan karena malamnya junub tidak, pokoknya orang yang ketiduran bangunnya sudah subuh tidak sahur tetap puasa sah, dia bisa puasa dengan syarat malamnya sudah niat kan gitu. Sebelum tidur memang sudah niat. Hari bulan puasa apa hukumnya menjual makanan di siang hari bulan puasa? Kalau dia menjualnya kepada orang Islam ya, di garis bawahi ini kata-kata orang Islam ya. Kalau dia menjualnya kepada orang Islam yang tidak wajib puasa karena ada uzur misalnya, atau mungkin dia belum wajib puasa, kepada anak kecil yang belum wajib puasa, kepada wanita haid, atau kepada wanita hamil menyusui yang memang boleh tidak puasa ya kan, atau kepada musafir tadi yang memang memenuhi syarat untuk tidak puasa kan gitu. Kalau dia menjualnya kepada orang-orang tersebut, orang Islam yang memang tidak puasa karena ada keringanan, ada uzur untuk tidak puasa, maka itu hukumnya boleh. Boleh. Tapi kalau dia jual kepada orang Islam yang memang sengaja tidak puasa tanpa ada uzur, maka hukumnya tidak boleh. Itu termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Itu. Artinya hukum jual belinya itu ya dosa kan gitu. Ya makanan yang dimakan tuh kalau makanan halal ya halal saja, cuma hukum transaksinya itu atau jual belinya itu hukumnya haram gitu, karena termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Kalau dijual kepada orang Islam yang tidak puasa karena tanpa ada uzur kan gitu. Dan memang fenomena seperti ini masih banyak kan, mungkin warung-warung makan mungkin di pasar-pasar atau di mana
yang di situ ada orang Islamnya juga yang tidak puasa memang karena memang sengaja memang malas puasa kan, dan sebagainya kan. Nah, lantas bagaimana kalau dijual kepada orang yang non muslim? Kalau tadi kan yang saya katakan dijual kepada orang Islam, dan itu yang garis bawahi. Kalau dijual kepada orang Islam yang tidak puasa karena ada uzur, ada keringanan, boleh. Kalau yang dijual kepada orang Islam yang tidak puasa tanpa ada uzur, itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau dijual kepada orang yang non muslim? Gitu. Pendapat yang kuat ya kan, itu tidak boleh.